Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang layanan file sharing atau Samba. Ya, Samba adalah sebuah aplikasi open source yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses sharing data melalui dari server ke klien dalam berbagai basic platform sistem operasi. Jadi file sharing data atau file yang kita sharing melalui sistem operasi Windows dapat diakses melalui berbagai sistem operasi baik Windows maupun Linux. Ya, kita lanjut saja. Kita lakukan proses loginnya. Oke. Setelah proses loginnya selesai, pastikan kita sudah mengkonfigurasi IP address. Ya, IP address yang kita gunakan 1.1. Pastikan server terhubung ke klien. Nantinya klien akan kita gunakan untuk melakukan proses pengujian layanan Samba ya. Kita ping dulu ya, dan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi layanan Samba. Untuk melakukan instalasi Samba kita membutuhkan DVD repository 1. Jadi sebelum mengetikkan apt-get install Samba, pastikan DVD repository 1 sudah terhubung dengan komputer, sudah dimasukkan. Kita install. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi Samba telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi layanan Samba. Adapun letak direktori konfigurasi Samba adalah terletak di /etc/samba. Kita langsung saja cd /etc/samba/samba, kita ls. Nah, file yang akan kita konfigurasi adalah smb.conf. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan melakukan duplikasi terhadap file smb.conf agar ketika terjadi kesalahan pada proses konfigurasi Samba nanti, kita telah memiliki backup yang telah kita sendirikan. Jadi kita lakukan proses cp smb.conf sehingga kalau kita cek sekarang ada 2 buah file. Kita akan langsung konfigurasi samba.conf-nya. Nah, kita sorot ke bagian yang paling bawah. Pada konfigurasi kali ini kita akan membuat 2 rule, di mana folder pertama akan melakukan proses sharing dengan autentifikasi login, dan file yang kedua akan kita gunakan untuk proses sharing tanpa autentifikasi login. Kita buat 2 buah aturan, yaitu umum dan khusus ya. Selanjutnya kita deskripsikan path-nya. Path di sini adalah berfungsi sebagai letak direktori umum. Jadi sebentar kita akan membuat folder umum dan khusus pada direktori root. Selanjutnya kita atur yang umum, kita atur agar security-nya kita ubah menjadi share, sedangkan yang bagian khusus kita atur security-nya menjadi user. Selanjutnya kita atur browsable-nya. Browsable ini adalah file yang akan kita sharing ini dapat di-browse melalui network and sharing center. Jika kita buat browsable-nya no, maka file tersebut tidak bisa di-browse melalui network and internet connection sharing. Rule selanjutnya adalah rule terkait guest.
Ya, guest oke. Kita untuk umum kita atur guest oke-nya yes. Sedangkan untuk yang khusus kita atur guest oke-nya no. Step selanjutnya kita akan mengatur aturan terkait read only. Nah, kita bisa mengatur akses. Untuk umumnya itu kita bisa mengatur direktori hanya bisa dibaca atau bisa diedit. Jika kita atur read only-nya yes, berarti kita hanya bisa, berarti user yang melakukan akses tersebut hanya bisa membaca. Jika kita atur no, maka hanya akses read only-nya akan di-disable. Jadi untuk umumnya kita atur read only-nya no, sedangkan pada bagian khusus kita atur read only-nya kita atur yes. Ya. Ya, step selanjutnya adalah kita mengatur writable-nya. Untuk writable pada bagian umum kita atur writable-nya no, sedangkan pada bagian khusus kita atur writable-nya yes, read only-nya no. Sedangkan pada bagian sini kita atur yes. Ya. Istilahnya pada file umum, file sharing umum, akses bacanya, jadi user hanya dapat melakukan pembacaan, sedangkan tidak bisa melakukan perubahan. Sedangkan pada bagian khusus kita mengatur read only-nya no, sedangkan writable-nya yes. Nah, step selanjutnya adalah kita akan mengatur valid usernya. Valid underscore user kita atur user saya. Ya, seperti ini. Oke, step selanjutnya kita akan membuat folder umum dan folder khusus. Kita simpan, kita mkdir/umum, mkdir/khusus. Kita atur permissionnya. Ya, seperti ini. Kita atur permissionnya. Oke, proses pengaturannya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat user. Ya. Kita atur passwordnya. Oke. Step selanjutnya adalah kita akan menambahkan user tersebut sehingga dapat digunakan pada layanan Samba. Jadi perintahnya smb passwd -a spasi nama user, passwordnya. Ya, sampai dengan saat ini kita sudah bisa melakukan proses pengujian di sisi klien. Oke, step selanjutnya kita akan melakukan proses uji coba di sisi klien. Kita tinggal mengetikkan IP address dari server 192.168.1.1. Kita uji coba mengakses file umum terlebih dahulu. Ya, kita bisa mengakses file umum tanpa proses login. Kita uji coba melakukan proses pembuatan file. Ya, kita tidak bisa melakukan pembuatan file karena direktori umum tersebut tidak mengizinkan kita melakukan proses penulisan atau akses writable-nya yes. Maksud saya no, sehingga kita tidak bisa melakukan perubahan. Nah, kita hanya bisa melakukan penambahan file tersebut dari sisi server. Kita uji coba umum. Kita buat sebuah file umum.txt. Kita coba ubah pengumuman penting terkait
server. Kita tes, kita simpan. Selanjutnya kita cek lagi di file umumnya ya. Di file umumnya sudah ada sebuah file, kita bisa baca ya. Kita bisa membaca karena akses read only-nya yes. Sehingga kita hanya bisa membaca. Jika kita mengubah, kita tidak bisa melakukan proses pengubahan karena akses pengubahan tersebut dikunci ya. Selanjutnya kita beralih pada direktori khusus ya. Untuk direktori khusus sendiri membutuhkan autentifikasi login. Kita harus login terlebih dahulu menggunakan user yang kita buat tadi ya, dan kita bisa mengakses direktori khusus ya. Kita coba buatkan folder ya. Ya, harusnya bisa. Folder khusus ya. Di sini bisa kita isikan biodata saya pribadi. Ya, kita simpan. Kita coba cek di sisi server ya, dan file yang kita coba cat folder khusus ya, dan muncul biodata saya ya. Saya rasa cukup mudah untuk konfigurasi Samba. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke email saya. Ke email atau blog saya. Ini email saya, ini blog saya, atau bisa subscribe di video saya di YouTube. Sekian, terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.